aku Naila Zakiah Lanjarsari. Asalnya dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, perkenalkan Kak, jadi nama saya Eza Nugraha, asal dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Indriani Safari. Saya berasal dari Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Nama aku Dwi Agistriani dari daerah Cirebon, dari SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Saya Alfredo Gabris, biasa dipanggil Edo. Saya dari Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Nadia Yuneka Putri, biasa dipanggil Nadia. Saya SMA di SMA Negeri 1 Sekongkang. Perkenalkan, nama saya Marius Adurie dari SMK Negeri 2 Kaimana. Menurut saya gitu sih, lingkungan saya sendiri masih sedikit gitu ya, yang mungkin peduli pendidikan lebih tinggi gitu. Di SMA saya sendiri masih ada gitu, sih cukup banyak yang mengajukan ke perguruan tinggi. Namun memang kayaknya dibandingkan dengan yang tidak mengajukan, sepertinya lebih banyak yang tidak mengajukan. Kalau anak-anak Cirebon tuh paling ada yang sekolahnya juga ada yang putus gitu tuh Kak, gara-gara pergaulan gitu. Kalau di Gorontalo Kak, itu mayoritasnya mereka bekerja di bagian pertanian, banyak yang jadi petani, sama di kelautan banyak yang jadi nelayan. Apa itu teman-teman seusia Nadia aja, kan kita kelas 3, pasti kita ada kayak berpikiran nanti setelah lulus mau lanjut atau mau lanjut kuliah atau mau kerja. Tapi mereka itu kebanyakan yang kayak kita sampai SMA aja. Kalau kebanyakan seimbang 50% nih kuliah ada ya 50% apa kerja menganggur begitu. Untuk kondisi saat ini, kondisi sekarang kita masih dalam lingkungan masa pandemi, ikut kegiatan belajar mengajarnya dalam dalam online gitu. Di sekolah itu udah menerapin sistem sekolah online juga, tapi diseling dengan sekolah offline-nya juga Kak. Akses transportasi sih lancar-lancar aja. Kalau internet mungkin ada di beberapa desa di Pulau Belitung ini yang belum kena akses internetnya. Pertama dari pelajaran gitu. Saya pernah lihat soal ujian dari sekolah lain sama dibandingkan dengan ujian di sekolah saya itu lebih susah di sekolah lain gitu, maksud saya di luar Pangandaran. Kalau di sekolah aku, sekolahnya lumayan bagus karena dari aspek pendidikannya, dari aspek akademisnya maupun non akademis itu lumayan bagus karena dilihat dari akreditasnya itu akreditas A. Terus kalau kendalanya sih cuma dua deh. Yang pertama tuh kalau dari aspek bangunannya udah lumayan kurang bagus untuk ditempatin. Terus yang kedua yang kurang itu fasilitas di sekolah kami itu lumayan belum maksimal, masih banyak kekurangan. Pas Nadia SMA pendidikannya udah lumayan tercukupi sih Kak, tapi fasilitasnya yang masih kurang. Kan Nadia niatnya mau ambil kimia, tapi padahal Nadia itu nggak pernah kayak belajar di lab gitu, nggak pernah. Itu kan karena kurangnya fasilitas di laboratoriumnya. Pas kelas 10 aku sempat ikut OSN juga Kak, tapi sampai tingkat provinsi. Di tingkat provinsinya aku gak lolos, gagal karena mungkin kurang persiapan juga waktu itu. Pengalaman bahagianya tuh pernah kami di sekolah, angkatan kami dikasih tanggung jawab buat ngurusin reuni akbar pertama di sekolah. Jadi reuni akbar pertama tuh diselenggarain oleh angkatan kami. Jadi mulai dari aspek fasilitas, makanan, itu kami yang sediain semuanya. Rata-rata saling semangatin sih Kak, karena kan kita semua itu sama-sama pengen kuliah. Tapi ada juga sih kayak teman-teman yang bilang sok rajin kayak gitu. Pasti itu langsung kayak matahin semangat kita. Tapi kita itu harus tetap semangat, kita buktiin ke mereka kalau dari belajar kita ini nanti itu kita akan mendapatkan hasil
yang memuaskan gitu. Itu ada temen saya yang bilangin aja, apaan sih belajar dari sekarang gitu, menjajar gitu. Ya gak ngefek sama sekali kepada saya gitu. Saya bermimpi ingin menjadi wanita karir yang sukses, yang memiliki wawasan yang tinggi. Ya, jadi arsitek, Kak. Pokoknya aku tuh mau yang hubungan dengan engineering gitu, Kak. Karena aku tertarik banget di bidang itu. Insya Allah sih aku mau ngambil FTMD, Kak. Saya memiliki cita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses. Mau ke ikatan dinas atau enggak ke Undip? Aku menargetkannya, cita-cita aku tuh aku pengen kerja di media. Yang misal kayak jalur masuk gitu, terus tahap-tahap gitu kan. Iya, biasa sering macam dapat teman-teman yang kuliah di luar, biasa tanya-tanya tentang di sana. Kalau untuk menurut saya perkuliahan itu kehidupan yang memang benar-benar nyata. Maksudnya di sini, di mana di perkuliahan ini kita dituntut untuk melakukan semua, entah itu tugas ataupun apa itu sendiri tanpa harus ada bantuan dari orang lain. Tentunya ilmu sih, Kak, yang pertama tuh. Yang kedua mungkin aku dapat relasi yang lebih luas untuk mempermudah aku untuk mendapatkan pekerjaan juga kan. Oh, nambah wawasan, ketemu tempat-tempat baru gitu kan, teman baru, bisa mandiri gitu. Hal yang bisa aku dapat pas kuliah itu peningkatan skill aku, karena waktu SMA kan kita kebanyakan belajar teori aja dan karena jarang banget paling sekali dua kali praktek. Pesanku sih, lakukan yang terbaik. Do the best you can with what you have where you are, and never surrender. Untuk para mahasiswa dan entah itu senior ataupun yang seangkatan dengan saya, yang pastinya pesan saya tetap semangat. Nanti kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan kehidupan nanti yang ada di Indonesia ini, entah itu di negara ini gitu. Terus tuh kalau punya kemampuan untuk kuliah, kenapa enggak? Karena kan kalau misalkan cuman sekolah di SMA aja, terus tuh kayak kerja gitu, nah otomatis kan sekarang aja cari lowongan kerja tuh susah gitu tuh, Pak. Untuk siswa maupun kakak mahasiswa, satu kata aja, semangat. Kita nggak bisa ngecewain orang tua kita yang udah berusaha cari duit buat kita kuliah, buat kita sekolah. Semoga nantinya apa yang teman-teman inginkan juga bisa tercapai, kayak apa yang aku inginkan nantinya bisa tercapai juga. Kita tetap semangat berjuang untuk menggapai cita-cita kita masing-masing. Tetap berusaha ya teman-teman. Buat kakak mahasiswa orang, semangat kuliahnya sampai menggapai cita-cita kalian dan membahagiakan kedua orang tua kalian, Kak. Tetap belajar, tanamkan pada diri kalau kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Jangan begitu mendengarkan cemoohan-cemoohan orang yang hanya akan membuat kita down. Fokus terhadap tujuan dan yakin bahwa suatu pencapaian yang luar biasa pasti ada perjuangan yang luar biasa juga di dalamnya. Jadi harus tetap semangat.